dari si belanja, memang belanjanya meningkat dan itu bagus, ekspansif tadi kan katakan, tapi kemudian kalau kita lihat detailnya di antara belanja yang besar, misalnya nih 599 triliun itu akan digunakan untuk sekadar bayar beban utang, beban bunga utang maksud saya. Gitu. Yang Oke. itu jelas nggak akan berikan nilai produktif bagi perekonomian kan itu kan cuma dialokasikan aja. Jadi itu jadi kayak gede tapi ada kopongnya, ada yang bolong di dalam APBN itu Hmm. gitu. Yang itu nggak bisa dipakai ngapa-ngapain, cuma bayar bunga utang saja. Ya, pemerintah mengalokasikan belanja negara senilai 3.786,5 triliun rupiah dalam rancangan APBN 2026 dan dari alokasi tersebut sebanyak 1.376,9 triliun diantaranya akan disalurkan ke daerah. Hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan 3.786,5 triliun rupiah. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Defisit APBN dirancang 638,8 triliun rupiah atau 2,48% PDB. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Gedung MPR DPR DPD RI pada pekan lalu. Kepala Negara mengatakan APBN 2026 didesain tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan dalam perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, dari total belanja pemerintah pusat sebesar 3.136,5 triliun rupiah dalam RAPBN 2026, sebesar 1.376,9 triliun diantaranya akan mengalir dan dinikmati masyarakat di daerah. Belanja pemerintah pusat ya yang 1.498 tadi plus yang di BUN sebetulnya yang langsung dinikmati masyarakat di masing-masing daerah. Kan ini sering sekarang beberapa pemerintah daerah menyampaikan, oh kami membutuhkan untuk membantu masyarakatnya. Masyarakatnya banyak mendapatkan bantuan juga langsung dari pemerintah pusat. Makanya Presiden tadi di dalam pidatonya juga menyampaikan belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah. Menurut Sri Mulyani, langkah ini adalah bentuk penyelarasan antara belanja pusat dan daerah yang menjadi fokus utama APBN 2026. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan belanja negara tahun 2026 dipatok 3.786 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga ada Pak Ahmad Akbar Susamto, beliau adalah Direktur Riset Core Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Sarmila, apa kabar? Baik Mas Prasetyo, baik Alhamdulillah. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Ahmad, apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Ahmad, mungkin bisa review terlebih dahulu ya terkait dengan kebijakan alokasi belanja negara selama ini seperti apa ini, Pak Ahmad? Iya, kalau kita lihat RAPBN 2026 ini masih ekspansif ya. Ekspansif dalam artian bahwa belanja ditetapkan lebih besar daripada pendapatan gitu ya. Kita tahu belanjanya direncanakan mencapai 3.786,5 triliun, sementara pendapatan negara ditargetkan sekitar 3.147,7 triliun. Artinya ini kita menggunakan anggaran defisit dan defisit itu artinya ekspansif satu. Kalau dilihat dari angka tahun lalu ya, juga ini mengalami peningkatan gitu ya secara nominal. Oke. Dan ini juga menunjukkan bahwa walaupun sebagian lebih karena menyesuaikan dengan nilai uang gitu ya, karena ini kan nilai nominal tadi ya. Tapi sebagian juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin tetap memainkan peran yang penting dalam perekonomian dengan anggarannya. Baik, nah dari kacamata pelaku usaha sendiri, Kadin melihat bagaimana Bu Sarmila dengan alokasi belanja negara selama ini begitu? Apakah memang sesuai dengan harapan kemudian bisa menjadi penggerak juga untuk sektor usaha di Indonesia? Alhamdulillah Mas Prasetyo, saya belum pernah ya di awal APBN ini segembira yang sekarang ini gitu ya.
Kenapa pengusaha senang sekali dengan pemberitahuan atau pengumuman Presiden bahwa APBN-nya sudah akan mencapai 3.765,5 triliun dan 1.400-nya akan dikirim ke daerah. Ini membuat geliat ekonomi langsung di hari saat pengumuman itu, IHSG-nya naik ya Mas, menjadi 8.000. Jadi langsung harga IHSG-nya tuh meningkat menjadi 8.000 dan itu tertinggi di masa ini dari mulai 1 tahun terakhir ini. Oke. Sambutannya hangat dan saya apresiasi ini kali ya APBN yang luar biasa membuat dinamika dan greget ya untuk ekonomi kita akan tercapai pertumbuhannya 5-8% itu insya Allah akan bisa kita capai bersama. Baik. Tapi kalau kita lihat dengan secara khusus begitu terkait dengan realisasi belanja negara tahun ini yang disantaikan sebagai bantalan lah dalam menghadapi dinamika ekonomi domestik dan global. Pak Ahmad, menurut Anda apakah ini cukup kuat begitu? Ya, baik. Jadi tadi sebenarnya saya masih separuh gitu. Jadi tadi saya ulangi, tadi saya katakan bahwa APBN 2026 ini ekspansif, tetapi perlu hati-hati, ada komanya di situ. Oke. Komanya adalah bahwa ekspansi itu didirikan di atas fondasi yang agak kopong dan rapuh kalau nggak hati-hati. Oke. Kenapa saya katakan begitu? Jadi yang saya maksud begini, dari sisi belanja misalnya, dari sisi belanja memang belanjanya meningkat dan itu bagus, ekspansif tadi kan dikatakan. Tapi kemudian kalau kita lihat detailnya, di antara belanja yang besar, misalnya nih 599 triliun itu akan digunakan untuk sekadar membayar beban utang. Beban bunga utang maksud saya. Gitu. Oke. Yang itu jelas nggak akan berikan nilai produktif bagi perekonomian. Kan itu kan cuma dialokasikan aja. Jadi itu kayak gede tapi ada kopongnya, ada yang bolong di dalam APBN itu. Gitu. Yang itu nggak bisa dipakai ngapa-ngapain, cuma bayar bunga utang saja. Juga ada sebagian yang dipakai untuk cicilan pokok utang gitu. Jadi sebenarnya belanja realnya nanti gitu ya, belanja yang sungguhnya benar-benar bisa digunakan oleh pemerintah untuk membantu perekonomian nggak akan sebesar itu gitu. Kalau dari sisi pendapatan juga gitu. Dari sisi pendapatan juga ada yang tadi ya sekatan kopoh dan rapuh gitu ya. Nah, kenapa? Karena walaupun pendapatannya ditargetkan cukup besar tadi ya 3.147,7 triliun, tapi sebenarnya itu dibangun dari asumsi salah satunya ya penerimaan perpajakan yang besar. Dan penerimaan perpajakan yang besar itu dari mana? Dari asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan mencapai 5,4%. Yang itu sebenarnya kalau dari hitung-hitungan dan pengalaman kita selama ini gitu, asumsi yang sangat-sangat optimistik gitu. Oke. Nah, Begitu nggak tercapai asumsi itu gitu ya, maka skenario ini menjadi nggak relevan gitu, menjadi lain ceritanya gitu. baik. Ini menarik. Nah, Bu Sharmila, kalau kita bicara dari sisi efisiensi anggaran tahun ini, kemudian apakah ini bisa dimaksimalkan juga untuk mendorong program-program prioritas terkait dengan yang dukungan terhadap dunia usaha lah begitu, sehingga tidak ada keseimbangan juga di sana begitu. Ya, saya melihat dari 3.700 APBN ini, sebagian besar itu adalah menjawab program-program prioritas pemerintah yang berbasis ekonomi kerakyatan. Oke. Selain investasi dan manufaktur ya, investasi dan manufaktur. Nah, saya melihat ke depan ini program-program yang berbasis langsung ke ekonomi kerakyatan akan diperkuat oleh pemerintah melalui program-program dukungan seperti banyaknya di sektor mikro dan kecil ya yang mereka akan sasar. Oleh karena itu secara pondasi ya Mas Akbar, kalau buat saya ekonominya justru baik karena ini penyebaran pemerataan ekonomi akan terjadi tidak pada satu kelompok orang atau tertentu saja, tetapi ini ekspansinya menyeluruh, basisnya adalah ekonomi kerakyatan yang langsung masuk ke desa-desa, ke kelurahan-kelurahan di tiap kabupaten kota di seluruh Indonesia, provinsi. Jadi kalau dari sisi saya melihat dan hutang kita masih bisa teratasi gitu ya, karena apa? Nilainya masih berapa persen dari total APBN yang kita rencanakan. Memang pendapatan kita masih 3.100 triliun dan defisitnya di 3.600. Tetapi ketika 1.400 triliun itu digelontorkan ke daerah-daerah, insya Allah produktivitasnya akan meningkat. Memang belum terasa di hari ini, tetapi mungkin
dalam 2 tahun ke depan ini akan bisa dilihat dampaknya, tidak serta-merta satu hari itu. Jadi istilah ekonomi kita dibangun dengan keadaan keropos itu kita undang ya ke Mas ya, di mana keroposnya sehingga kita kalau saya melihatnya sentimennya positif gitu ya. Karena nggak mungkin teman-teman pengusaha bisa ikut menambah IHSG-nya sampai 8.000, mau investasi banyak di sini kalau ekonomi kita keropos gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak. Makasih. Oke. Baik Bu Sarmila. Dan kalau kita cermati begitu terkait dengan belanja negara tahun ini juga telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua begitu yang sudah di atas 5% begitu. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Bu Sarmila, Pak Ahmad, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.